warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Awalan ayya binaan ashkurullaha syukran kasiran lillahi qadataha nikmatan wa hidayatan hatta nastati ahya an najtami'a fi hanal makanil mubarak. Salisan salatan wa salaman daimaini wa talazimaini ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya perjanjian. Perjanjian itu dibuat dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Perjanjian itu juga entah berkaitan dengan hal yang sangat penting dalam hidup kita atau orang yang melakukan perjanjian maupun sesuatu yang biasa saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ingkar janji, yaitu yang berkaitan dengan tentu saja dengan perjanjian. Seringkali ada orang yang setiap kali berjanji selalu mengingkari janjinya. Ia tidak pernah konsisten. Tentu saja hal ini menjengkelkan kita apabila orang tersebut merupakan kolega kerja, teman, saudara, atau orang di sekitar kita. Atau juga kita adalah orang yang berjanji seperti ini. Kita berjanji baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri dan tidak menepatinya. Kita pasti frustasi dengan karakter seperti ini. Sangat berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh berjanji. Mereka sekali berjanji langsung ditepati, sehingga dalam hidupnya tidak banyak janji kosong yang dibuat. Tentu saja kita mengetahui orang yang sering melakukan perjanjian, maka pasti jika ia tidak sanggup untuk menepatinya, pasti ada kejanggalan dalam diri kita itu. Bagi orang-orang yang menyadarinya, tentu saja berbeda dengan orang yang tidak peduli atau bermasa bodoh dengan apa yang telah ia lakukan. Salah satu penyebab kita mengingkari janji yang kita buat adalah janji tersebut terlampau berat untuk ditepati. Artinya, kita memaksa diri terhadap sesuatu yang sebenarnya sulit kita jangkau. Dan mungkin dalam hati kita sudah merasakan bahwa hal itu sangat sulit untuk ditepati. Tetapi kita tetap memaksa diri kita untuk berjanji. Wow, ini merupakan salah satu perbuatan yang tidak bagus untuk dilakukan ya. Solusi untuk permasalahan ini sangat sederhana, yakni dengan tidak berbuat janji, ya kan? Artinya, kalau kita belum sungguh-sungguh memiliki niat untuk menepati janji, maka jangan berjanji. Intinya di sini adalah niat. Kumpulkan dahulu niat, setelah itu baru berjanji. Kemudian kita juga sebaiknya jangan terlalu berjanji terhadap hal-hal yang sebenarnya sangat berat untuk ditepati. Apabila kita terus berjanji dan tidak pernah menepatinya, maka bagi kita sebuah perjanjian, entah itu dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri, tidak bermaknanya. Maka mari kita membuat hidup kita bermakna, salah satunya dengan menepati janji-janji kecil kehidupan kita. Di sisi lain, kita terlalu percaya dengan sebuah janji
dan selalu mengharap janji itu ditepati. Tapi bagaimana jika janji tersebut sering tidak ditepati? Beginilah cara menghadapi orang yang sering ingkar janji. Yang pertama, putuskan apa yang kamu inginkan agar kamu tidak kecewa dengan janji-janji orang lain. Sebaiknya kamu ucapkan saja apa yang kamu inginkan. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuat orang tersebut mengerti keinginan kamu sehingga dia tahu cara menepatinya. Yang kedua, atur ekspektasi. Janji dan ekspektasi sangatlah berhubungan. Semakin tinggi ekspektasi terhadap sebuah janji, tinggi pula risiko kekecewaannya. Tipsnya adalah hindari hal-hal yang ambigu saat orang lain memberikan janji terhadapmu. Kamu juga perlu untuk meminta klarifikasi yang spesifik terhadap orang tersebut. Yang ketiga, mintalah penjelasan terlebih dahulu. Jika orang lain terlanjur tidak menepati janjinya, mintalah penjelasan terlebih dahulu. Jangan sampai kamu memberikan tuduhan negatif sebelum orang tersebut memberikan alasannya. Hal ini sangat penting karena bisa saja orang menjelaskan efek dari ingkar janji. Ada baiknya kamu memberikan pelajaran terhadap orang yang suka obral janji. Kamu bisa menjelaskan bagaimana suatu hal bisa terhambat karena janji tersebut tidak ditepati. Langkah ini terdengar klise, akan tetapi tidak ada salahnya memberikan gambaran pentingnya sebuah janji. Yang kelima, berilah penghargaan. Tidak selamanya orang mengingkari janjinya. Ada suatu saat orang tersebut sadar dan tulus untuk menepati janji yang diucapkannya. Berilah penghargaan yang positif jika orang tersebut telah menepati janjinya. Memaafkan seseorang yang mengingkari janjinya mungkin jadi hal yang menantang, terutama jika orang tersebut adalah seorang teman, anggota keluarga, atau bagian dari hubungan dekat lainnya. Janji yang teringkari mungkin terasa seperti pengkhianatan besar dan membuat Anda merasa sangat marah terhadap orang yang mengingkari janji tersebut. Akan tetapi, menyimpan dendam justru memberikan implikasi yang signifikan baik dari segi psikis maupun kesehatan. Selain itu, jika Anda tidak memaafkannya, Anda justru membuat diri Anda terluka daripada orang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari cara memaafkan orang lain, sembari tetap menjaga batas toleransi yang wajar menerima adanya pembenaran diri. Salah satunya yaitu dengan terimalah kenyataan bahwa segala sesuatu yang terjadi. Untuk mulai memaafkan orang yang mengingkari janjinya terlebih dahulu, Anda perlu menerima bahwa janji yang ia buat telah diingkari, dengan berharap bahwa segalanya tidak terjadi seperti itu. Dalam hal ini, janjinya ditepati, atau orang yang bersangkutan lebih dapat dipercaya, justru membuat kekesalan atau kemarahan Anda semakin besar. Yang kedua, lepaskan amarah yang menguasai Anda. Jika membiarkan diri diselimuti oleh kemarahan atas tindakan orang lain dan jika Anda terlalu memikirkan hal tersebut, Anda justru merasa tidak nyaman. Ambil tindakan agar janji yang teringkari dan orang yang mengingkari janjinya tidak lagi menguasai atau mengganggu pikiran Anda. Yang ketiga, berfokuslah untuk merasa nyaman dan bahagia. Sadarilah ketidaknyamanan yang Anda rasakan ketika menahan amarah atau dendam. Selain itu, perhatikan dan ingatlah bahwa perasaan-perasaan yang tidak nyaman tersebut tidak akan membuat Anda merasa lebih baik
dan justru membuat Anda semakin tidak nyaman. Ingatkan diri Anda dengan lantang bahwa aku merasa sakit hati karena aku kurang mampu memaafkan, bukan karena ya bla bla bla, misalnya karena orang lain tidak menepati janjinya. Ingatlah bahwa dengan melepaskan emosi-emosi negatif, Anda merasa lebih tenang. Yang keempat, lepaskan ketegangan yang Anda rasakan pada tubuh ketika Anda marah pada orang yang bersangkutan. Tubuh Anda memasuki modus bertempur, dengan kata lain, Anda merasa ingin memukul atau berkelahi dengan orang tersebut. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya, serta pada orang-orang yang rela menghabiskan serta mengorbankan waktunya dengan menonton video tugas mata kuliah komunikasi publik ini. Semoga dengan adanya video ini kita semua tidak ingkar janji, karena perilaku tersebut merupakan perilaku yang tercela atau buruk. Jika tidak ingin melakukan ingkar janji, maka jangan berjanji. Oke? Akhirul kalam, sekian dari saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.